Kemudian berbuka. Berapa banyak orang tidak berbuka sesuai dengan sunnah Rasul? Harusnya dia berbuka sesuai dengan sunnah Rasul. Apa yang disunahkan Rasul diantaranya? Pertama, ketika kita buka, sudah kita segerakan waktunya, maka berbukalah dengan memakan kurma terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali masuk ke mulut kita itu adalah kurma, itu sunnahnya. Jadi memakan kurma, sunnahnya. Seandainya tidak ada kurma, maka carilah buah yang manis. Cari buah yang manis. Kalau buah yang manis itu ada, boleh sebagai pengganti kurma. Tapi buah yang manis yang tidak dimasak dengan api. Kalau misalnya pisang, carilah pisang barangan, carilah pepaya. Pisangnya jangan pisang rebus. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh makan pisang goreng. Bukan tidak boleh makan pisang rebus, boleh. Tapi itu nanti. Yang pertama kali masuk adalah kurma. Maaf, saya menjelaskan ini bukan karena saya agen kurma. Ini memang sunnahnya. Jadi kurma, Pak. Yang pertama, Ustadz saya minum dulu, boleh. Tapi kalau kamu minum dulu nggak dapat fadilah sunnah. Fadilah sunnahnya ambil kurma duluan kita makan. Nah, ambil kurma dulu. Jadi sediakan stok kurma tuh selama bulan Ramadan di rumah-rumah sediakan kurma. Makan kurma itu sunnahnya ganjil. Jadi makan kurma itu sunnahnya ganjil, Pak. 1, 3, 5. Saya ganjil juga Ustadz. Berapa? 67. Itu kebanyakan. Memang ganjil tapi kebanyakan. Kalah nasi, nggak makan nasi. Jadi ganjil. Jadi kalau biasanya sunnahnya begini. Begitu sudah masuk waktunya, udah beduk atau sudah serine, ambil kurmanya di tangan. Terus kita doa dulu. Doa dulu sebelum makan. Doanya banyak versi. Kalau saya macam yang dulu belum berubah doanya. Ada orang yang sudah berubah nggak ada masalah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmulah puasaku ya Allah, dan dengan engkaulah aku beriman ya Allah, dan atas rezekimulah aku berbuka ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanlah kurmanya. Makanlah kurmanya. Sudah, 1 biji saja cukup. Udah tuh baru taruh ya. Yang dimakan kurmanya, bijinya jangan. Bijinya jangan dimakan, kurmanya saja dimakan. Sudah. Habis itu baru minum kita. Jadi pertama kali yang masuk ke mulut kita adalah kurma. Itu sunnah Nabi. Dan jumlahnya ganjil. Nah kemudian minum. Minum pun dengan tegukan yang ganjil. Allah tu witru. Ganjil. Suka dengan yang ganjil-ganjil. Ya. Makanya perempuan lebih suka dia ganjil, suka menjanda dia. Kalau laki-laki tak suka menduda. Kalau perempuan udah umur 40 meninggal lakinya nggak mau kawin-kawin lagi. Tapi durhaka anak yang melarang emaknya yang janda kawin lagi, atau anak yang melarang ayahnya yang duda kawin lagi. Itu anak durhaka. Ya aku tak mau, aku ayah kawin lagi. Kau tak mau, aku mau, kata ayahnya. Atau ada seorang anak melarang emaknya kawin lagi, itu anak durhaka. Kalau emaknya udah janda, suruh emaknya kawin lagi. Kalau ayahnya udah duda, suruh ayahnya kawin lagi. Kalau tidak pandai ayahnya mencarikan, tolong carikan. Itulah anak yang soleh. Anak yang soleh ya. Ayah, jangan ayah tahan-tahan sendiri aja ayah. Bukannya ayah udah tua kali, baru 94-nya umur ayah. Kawinlah lagi. Baik, itu dia. Sunnahnya tadi, makan kurma. Minum ganjil. Minum dalam puasa itu bukan dituangkan minumnya. Itu banyak yang salah orang. Banyak yang salah dalam minum. Minum itu diteguk. Diteguk bukan dituangkan. Diteguk dengan jumlah ganjil. 1, 2, 3. Ada orang minum, dituangkannya glek. Itu tidak disukai Rasul. Dilarang minum pada wadahnya. Karena waktu kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida. CO2 itu racun. Jadi kalau orang minum dengan bernapas di wadahnya, maka orang itu minum air yang beracun. Itu makanya dilarang Rasul kita minum sambil bernapas di wadahnya, Pak. Dilarang tuh. Tapi kita udah terbalik pula. Bapak-bapak rata-rata kalau bulan puasa gelasnya besar. Wah, ini gelas puasa, gelas Ramadan sama gelas bulan lain beda pula. Kalau Ramadan gelasnya besar. Padahal itu keliru. Kalau gelasnya besar,
Kita disunahkan tuh makan, minum tuh wadah tempat yang kecil, Pak. Macam orang Jepang, tengok tuh. Orang tuh minum gelasnya kecil-kecil. Tambah boleh, tapi gelasnya kecil. Kenapa? Kalau gelasnya kecil, kita tidak bernapas di dalam gelas. Tapi kalau gelasnya besar, cangkirnya besar, kita minum sambil bernapas. Itulah yang tidak sehat. Nah, jadi banyak nih kebiasaan kita yang salah. Jadi macam mana Ustadz? Yang kami sudah gelasnya besar-besar selama bulan Ramadan, kami pecahi. Jangan, sayang. Simpan aja. Nah, itu dia. Ya, itu makan ketika kita berbuka yang sunnah dalam berbuka. Ustadz, mana lebih bagus doanya doa dulu baru buka atau buka dulu makan minum baru doa? Nah, kan ada dua nih versinya ya Pak ya. Ada yang bilang buka dulu baru doa, ada yang doa dulu baru buka. Dua-dua boleh. Mau doa dulu baru makan, boleh. Mau makan dulu minum baru doa, boleh. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih baik, doa dulu apa doanya nanti? Yang lebih baik doa dulu Pak. Yang lebih baik doa dulu. Jadi sebelum dimakan kurma tadi doa dulu. Kenapa? Kalau kita doa dulu, kalau kita doa dulu berarti kita doanya sedang dalam puasa. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berarti dalam keadaan puasa kita. Kan belum buka itu. Berarti kita dalam puasa berdoanya. Kalau sudah makan, sudah minum baru doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berarti doa kita sedang tidak puasa. Mana lebih bagus doa orang yang sedang puasa atau doa orang yang sudah tidak puasa? Nah, itu makanya saya bilang doa dulu. Itu yang lebih bagus. Karena doanya sedang puasa. Ah, itu dia terkait dengan buka. Nah, sedikit lagi. Kemudian tentang yang membatalkan puasa. Kita harus tahu apa-apa yang membatalkan puasa. Jangan nggak tahu. Selama ini ada anggapan yang dianggap membatalkan ternyata tidak batal. Yang dianggap tidak membatalkan puasa, malah itu membatalkan puasa. Nah, jadi harus tahu apa-apa yang membatalkan. Yang pertama membatalkan puasa, makan dan minum disengaja. Sengaja tidak mau puasa, sengaja dia makan dan minum, batal puasanya. Kalau makan dan minum tidak sengaja tidak batal. Lupa. Kata Nabi, barang siapa orang yang lupa sedang berpuasa, maka teruskan puasanya karena Allah sedang menjamu dia. Jadi kalau bapak makan sama ibu makan, sedang dalam puasa lupa, teruskan puasanya. Udah kenyang baru ingat pun gak apa-apa. Teruskan puasanya. Karena Allah sedang menjamu bapak. Jadi orang yang lupa itu dijamu Allah Pak. Makanya kalau ada orang yang lupa, kita jangan cepat-cepat mengingatkannya. Biarkan dia sampai selesai. Betul. Ya baik, nggak apa-apa. Biarkan aja dia. Udah katanya baru ingatkan. Wa kan puasa wa. Enggak apa-apa. Daripada kita mengingatkannya menyiksa orang. Ada yang mengingatkan tapi menyiksa, ada. Itu biasanya kalau orang makan bakwan kawannya cabai rawit. Betul ya? Tangan kanan bakwan, tangan kiri cabai rawit. Makan bakwan satu gigitan, makan cabai rawit satu gigitan. Begitu dia lagi gigit cabai rawit, terus kita ingatkan, uak kan puasa. Ya Allah, apalah enggak uak tuh naik kolesterolnya. Lagi merah-merahnya muka tadi menggigit cabai rawit, awak ingatkan, uak kan puasa. Mau awak teruskan udah diingatkan, enggak awak teruskan puasa, mau awak terus udah diingatkan, macam mana? Udah bebuih di situ tadi, saking merahnya. Nah, jadi ingatkanlah ketika orang sudah kenyang dia. Enggak usah cepat-cepat diingatkan. Makan dan minum disengaja batal puasa. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Teruskan puasanya. Allah sedang menjamu orang itu. Yang kedua batal puasa bersetubuh. Kalau enggak sengaja Ustadz, enggak ada setubuh enggak sengaja, pasti sengaja. Bersetubuh itu sengaja enggak sengaja batal. Sengaja batal. Nggak sengaja, batal. Tapi kalau nggak ingat, nggak sengajanya kenapa? Karena nggak ingat. Nggak apa-apa kalau nggak ingat. Tapi betul-betul nggak ingat. Jangan pura-pura nggak ingat. Batal.
Siapa yang batal? Suami istri batal. Suaminya batal, istri batal. Di samping membatalkan puasa, kalau bersetubuh di siang hari, maka juga wajib membayar kiparat. Apa kiparatnya? Yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Itu kalau terjadi persetubuhannya sekali. Kalau 3 kali, kali 3. Kalau 4 kali, kali 4. Kalau 5 kali, habislah modal. Ya. Nah, itu dalam hal apa? Dalam hal bersetubuh. Siapa yang puasa 2 bulan berturut-turut? Suami. Istri aman. Karena istri pada dasarnya tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau udah terlanjur, dibilang suami, aduh dek, udah terlanjur kita siang hari pula kita lakukan dek. Puasalah kita dek, bukan kita, kau bang. Kami nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut karena ada haid. Saban bulan haid. Makanya kalau gitu kita kasih makan, kongsilah kita dek biayanya. Ngasih makan orang miskin. Bukan kita bang, kau bilang. Kenapa? Karena yang wajib memberikan nafkah bagi keluarga itu suami. Tenang ibu-ibu. Kadang-kadang ada juga laki-laki ini anggar jago, baru belajar 2 hari udah lagak dia. Apa lagaknya? Dari bilang bininya, bang puasa, jangan dekat-dekat bang. Udahlah bang, pergilah kau kerja bang, kau usah lambat-lambat bang. Ala dek, Nabi aja mencium istrinya waktu bulan puasa. Nabi mencium istrinya bulan puasa, dia bisa nahan diri, habis diciumnya dia pergi. Jadi mencium istri di bulan Ramadan bukan sunnah pak. Tidak semua yang dibuat Nabi itu sunnah. Tidak semua. Ada orang bilang, segala sesuatu yang tidak dibuat Nabi, bid'ah, dolalah. Tidak. Ada justru perbuatan Nabi yang tidak menjadi sunnah bagi kita. Ada. Contohnya, mencium istri di bulan Ramadan. Nabi mencium istrinya di bulan Ramadan. Makruh bagi kita mencium istri kita di bulan Ramadan. Bukan sunnah, makruh. Makruh. Tapi Nabi buat Ustaz, itu untuk Nabi. Kita nggak usah cerita. Nabi begitu dicium, ya pergi, udah. Nggak ada urusan. Kita nggak jadi pergi kerja. Nah, itulah dia, maka makruh hukumnya suami mencium istrinya di bulan Ramadan. Walau batal Ustaz, memang tidak batal, tapi makruh. Nah, itu ya. Nah, itu dia. Yang ketiga, batal puasa kalau keluar darah haid, darah nifas, darah wiladah, dan ini hanya berlaku untuk perempuan. Tidak ada laki-laki yang keluar darah haid. Tidak ada laki-laki yang keluar darah wiladah dan darah nifas. Tapi kalau keluar darah dari hidung tak batal. Biar perempuan, biar laki-laki mimisan, keluar darah. Tengah hari keluar darah karena panas, keluar darah, tidak batal puasa. Jadi bukan semua keluar darah batal. Dulu yang kita anggap asal keluar darah batal. Pecah darah bisul, batal. Enggak. Bisul pecah, keluar darahnya, batal. Enggak. Ibu merajang cabai, merajang bawang. Kena tangan, namanya puasa. Berdarah. Batal puasa? Tidak. Yang dimaksud batal itu darah haid. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita. Bapak kerja pagi, ngoret-ngoret rumput. Kena kakinya, seret, berdarah. Batal puasanya? Tidak. Nah, itu yang membatalkan puasa ada beberapa. Ya kan? Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Ya, bisa kita pahami mana yang sunnah dalam puasa, mana yang membatalkan puasa. Insya Allah mudah-mudahan dapat diamalkan, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, tak enak rasanya kalau tak ada tanya jawab. Masih ada waktu kira-kira 15 menit atau 10 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Biasanya ada yang bertanya. Monggo. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, ini juga masalah puasa Pak Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita mulai puasa di tahun ini itu ada hari Sabtu dan ada hari Ahad. Jadi kami di sini atau saya itu puasa mulai hari Ahad. Sesuai dengan informasi yang diterima dari atau pemimpin atau pemerintah. Setelah beberapa hari itu dapat informasi dari BMKG bahwasanya sebenarnya hari Sabtu itu sudah kelihatan hilal. Jadi informasi yang
itu sebagai klarifikasi atas yang dilihat oleh diri sebelumnya. Pertanyaan saya, artinya kan kita kan harus mulai puasa hari Sabtu, dan kenyataannya kita puasa hari Ahad. Bagaimana dengan puasa itu? Apakah wajib kita qadha atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya juga selama ini mengenai niat untuk berbuka puasa. Yang selama ini yang saya niatkan adalah Allahumma laka sumtu. Tapi di beberapa majelis ada yang mengatakan bahwasanya itu hadisnya dhaif. Jadi ada satu niat puasa, niat berbuka puasa lagi yang sahih. Nah, itu Ustaz. Jadi ada dua pertanyaan, mohon jawab. Terima kasih. Baik, saya jawab yang pertama terkait dengan masalah isbat, menentukan awal Ramadan. Yang kedua nanti itu masalah doa berbuka. Saya jawab yang pertama mengenai isbat. Isbat artinya menentukan. Dalam hal ini menentukan awal Ramadan dan menentukan akhir Ramadan. Nah, ada dua macam metode di dalam menentukan awal bulan, termasuk bulan Ramadan. Metode yang pertama ru'yatul hilal, metode yang kedua hisab. Jadi kata Nabi, apabila engkau lihat bulan puasalah, dan apabila engkau lihat bulan berbukalah. Apabila engkau tidak dapat melihat bulan, maka genapkanlah Sa'bannya 30 hari. Itu dalil yang sahih dari hadis Muslim. Jadi itu pegangan. Mana yang lebih didulukan, ru'yah dengan hisab? Dulukan ru'yah, melihat itu. Saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah jauh sebelumnya menentukan bahwa puasa 1 Ramadan tahun 1443 jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Itu sebulan sebelumnya sudah keluar hal itu. Nah, lalu semalam ada permasalahan. Sebagian kita ada yang puasa hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, dasar hukumnya dulu. Orang-orang Muhammadiyah, saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, dia berpuasa pada hari Sabtu karena ada surat yang dikeluarkan sebagai maklumat daripada pimpinan Muhammadiyah. Itu halal hukumnya, sah. Lalu kita yang tidak Muhammadiyah, kita menunggu daripada sidang isbat. Sidang isbat itu pemerintah hanya memfasilitasi dan pemerintah hanya mengumumkan. Yang melakukan sidang itu adalah berbagai elemen dan berbagai macam ahli mereka itu. Jadi pemerintah itu sifatnya memfasilitasi, kemudian pemerintah mengumumkan. Sedangkan yang bersidang di dalamnya itu adalah para ulama dan orang-orang yang ahli di dalam ilmu falak, ilmu astronomi, dan dalam ilmu perbintangan, ya, orang-orang yang ahli hisab di situ. Nah, dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, dan taati ulil amri, pemimpin kamu, ulama kamu. Saudara kita yang Muhammadiyah sudah betul puasa hari Sabtu karena pimpinannya, ulamanya mengatakan demikian. Terus kita tidak ikut itu, kita mengikut ulama, ulil amri kita. Ulil amrinya dalam hal ini yang mengatakan bahwa puasa hari Ahad. Jadi dua-dua betul ikut kepada ulil amri. Kalau ada yang salah, kita tidak lagi menanggungnya. Karena kita ikut ulil amri. Kalau ada yang salah. Saya harap tidak ada yang salah, saya berharap dua-duanya betul. Kalaupun ada yang salah di sini, yang salah mereka. Itulah enaknya kita Pak mengikut imam. Itulah enaknya mengikut imam. Sama kayak kita sholat ini. Sebaik-baik sholat sendiri itu lebih baik sholat berjamaah. 27 kali derajatnya lebih tinggi. Walaupun kita nggak khusyuk di dalam sholat berjamaah. Itulah hebatnya imam di menanggung. Begitu juga dengan puasa tadi. Kalau ternyata ada yang salah, yang mana yang salah, kita bebas. Jadi apakah kita wajib qadha lagi? Tidak perlu. Nah itu dia. Jadi sama-sama boleh. Nah permasalahannya Pak, begini.
Nah, jadi dalam hal mengikuti tadi udah nggak ada kodok dan nggak ada ini. Kita sudah ikut Pak, dari segi dasar hukum. Kemudian ada beberapa prinsip yang berbeda di dalam menentukan bulan itu Pak. Saudara-saudara kita Muhammadiyah itu berprinsip kalau bulan di ufuk sudah muncul 0, sekian derajat saja sudah masuk. Sedangkan menurut ulama NU dan yang lain-lain minimal bulan itu sudah masuk kalau dia sudah 2 derajat di ufuk. Ufuk itu tahu nggak Ibu? Kita kira ufuk itu seperti apa? Ufuk itu tahu nggak? Kita selalu bilang ufuk, tapi mungkin kadang kita belum paham mana ufuk itu. Ufuk itu apabila kita berdiri di pantai, kita pandang ke timur, itu ada permukaan air yang bertemu seolah-olah dengan langit, itulah ufuk. Nah, itu ufuk. Jadi kalau kita ada ufuk timur, ada ufuk ada ufuk timur. Kalau kita di pantai, kita lihat ke timur. Maka nanti di sana permukaan air itu kan kalau kita lihat kan jauh gitu kan, air itu data. Nanti kan ujungnya bertemu dengan seolah-olah bertemu dengan kaki langit. Itulah ufuk. Jadi bagi orang Muhammadiyah, saudara-saudara kita Muhammadiyah, kalau sudah 0, sekian aja dia naik, itu kalau baru 0 sama sekian tuh nggak nampak dilihat dengan mata ini nggak nampak Pak. Harus dengan alat nengoknya. Dan perlu diakui bahwa alat yang paling canggih untuk melihat hilal itu adalah alat yang dimiliki saudara kita Muhammadiyah. Itu harus kita akui. Kalah yang dimiliki pemerintah dengan yang kecanggihan yang dimiliki oleh saudara kita Muhammadiyah. Saya bukan orang Muhammadiyah Pak, tapi saya harus mengakui mana yang benar, mana yang tidak benar. Lebih canggih orang Muhammadiyah punya. Lebih canggih. Kalau kita punya pemerintah ini Pak, apa-apa kalau punya pemerintah cepat rusak. Sengaja dirusak. Supaya diganti, beli lagi, keluar lagi budget.